Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita akan memulai ibadah kita pada pagi ini. Namun sebelumnya kita akan angkat satu pujian yang mengatakan, betapa aku mencintaimu. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagaikan emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajakku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajakku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami muliakan,
di dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami bersama-sama akan memulai melaksanakan persekutuan dengan Engkau ya Tuhan melalui ibadah online. Kiranya Tuhan Engkau berkati setiap kami di rumah kami masing-masing, sehingga ya Tuhan biarlah nama-Mu dapat dimuliakan melalui rumah kami masing-masing, sehingga ya Tuhan biarlah tetangga kanan, kiri, depan, belakang semuanya dapat mendengarkan pujian, semuanya juga akan menerima taburan benih firman-Mu ya Tuhan, sehingga ya Tuhan biarlah melalui ibadah kami ini ya Tuhan membawa berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa yang jauh daripada sempurna ini senantiasa kami naikkan. Haleluya, amin. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat pujian yang mengatakan sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, melemparkan dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Engkau pandang hina hati yang hancur. Aku berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku sejauh barat. Sejauh barat dari timur, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau menghidupkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang
Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kerinduan kami, Tuhan, menjamah hati kami, hidup kami, melalui kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini kami mau dengar, renungkan bersama-sama. Urapi hamba-Mu dan berkati kami semua yang hadir. Sekiranya melalui firman Tuhan pagi hari ini, sungguh kami boleh dipulihkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 43. Dan saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama satu tema firman Tuhan. Hidup yang dipulihkan akan menghasilkan buah. Kita tahu bahwa setelah para rasul atau para murid ini dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka punya semangat baru, mereka punya kerinduan untuk melayani Tuhan, memenangkan banyak jiwa sesuai yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus melalui amanat agung pada saat itu. Mereka harus pergi memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mereka memiliki semangat yang menyala-nyala. Oleh sebab itu mereka tidak ada rasa takut sedikit pun untuk mereka melayani Tuhan. Dan setelah mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, mereka punya semangat melayani Tuhan. Dan ayat-ayat yang kita baca tadi, mereka mulai menghimpun banyak orang. Mereka mulai mempersiapkan ke-11 murid ini. Mereka mulai belajar memuridkan, mengajar orang lain, supaya orang lain juga bisa melayani, seperti ketika mereka dipersiapkan oleh Tuhan Yesus pada saat itu untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan di bumi ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu mereka membentuk satu kelompok besar, dan mereka mulai belajar mengatur, mendidik, mempersiapkan orang-orang percaya. Tidak hanya mereka menjadi orang percaya yang setia, tetapi menjadi orang percaya yang siap untuk melayani. Mereka dipulihkan hidupnya, semangatnya. Mereka memiliki kehidupan yang luar biasa. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka dipulihkan hidupnya. Mengapa? Karena mereka dipersiapkan oleh Tuhan untuk melayani. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, pelayanan mereka begitu diberkati oleh Tuhan. Hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Apapun yang mereka lakukan diberkati oleh Tuhan. Bahkan di ayat 47 mengatakan, dan mereka
ditambah-tambahkan jumlahnya. Dan pada saat itu dijelaskan, mereka ditambahkan oleh Tuhan sekitar 3.000 orang jemaat baru. Mengapa bisa demikian? Mari kita akan lihat bersama-sama di dalam ayat yang ke-42. Ada beberapa hal yang membuat mereka dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah mereka mengambil diri untuk percaya kepada Tuhan, kemudian mereka tidak pergi begitu saja, tapi mereka bertekun dalam pengajaran. Orang percaya harus bertumbuh imannya. Untuk bisa bertumbuh, mereka harus mendengar, merenungkan, bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan. Mereka harus berani dan mau diajar tentang kebenaran firman Tuhan. Jemaat mula-mula mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Selain hidup mereka sendiri di dalam bait suci itu, mereka bertumbuh imannya, tapi mereka juga pergi keluar untuk menjadi teladan hidup bagi orang-orang di sekitarnya. Mengapa? Mereka mau belajar, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul-rasul. Kalau hari-hari ini kita bisa belajar selain melalui PA, pendalaman Alkitab, bisa melalui pada waktu kita mengadakan persekutuan rumah tangga atau doa atau persekutuan-persekutuan yang lain, kita sedang belajar untuk mengenal Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan seharusnya lah orang percaya semakin hari harus semakin mengerti, memahami akan perkara-perkara surgawi. Semakin hari harus semakin mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Kalau mereka mau bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan. Dan jemaat mula-mula ini melakukannya. Mereka setiap saat duduk diam untuk mendengarkan pengajaran-pengajaran oleh para rasul ini. Lalu yang kedua, saudara yang kasih dalam Tuhan, akan hidup mereka dipulihkan dan dipakai oleh Tuhan. Ayat 42 bagian B dikatakan, selain mereka bertekun dalam pengajaran, mereka juga bertekun dalam persekutuan. Tidak ada satu waktu sedetik pun yang mereka tinggalkan untuk mereka tetap bersekutu bersama-sama di dalam Tuhan. Mereka begitu tekun, mereka begitu rajin mengikuti persekutuan-persekutuan, sehingga benar ada ayat mengatakan, janganlah engkau menghindari pertemuan-pertemuan rohani yang ada. Karena ini penting bagi pertumbuhan iman seseorang. Kalau hanya orang percaya saja kemudian mengaku menjadi orang Kristen lalu tidak melakukan apa-apa, dia enggan untuk bersekutu, dia tidak tekun dalam persekutu dengan yang lain, maka orang-orang jenis ini pertumbuhannya akan sangat lamban, sangat lambat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, selain bertekun dalam pengajaran, mereka juga bertekun dalam persekutuan. Lalu yang ketiga adalah mereka melakukan banyak hal, tidak hanya bagi dirinya sendiri atau dalam pekerjaan Tuhan itu, tetapi mereka juga saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Di ayat ini menjelaskan, selain mereka bertekun dalam pengajaran atau persekutuan, mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Ada perjamuan kasih satu dengan yang lainnya, saling membagi. Dan ini penting untuk dilakukan juga pada saat-saat ini. Tidak hanya memperhatikan dirinya sendiri, tetapi juga memperhatikan orang lain. Pada saat itu mereka punya semangat yang luar biasa. Tidak hanya ingin hidupnya dipulihkan, dipakai oleh Tuhan, tetapi mereka juga ingin menjadi berkat bagi orang lain. Di ayat ini mengatakan, mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti, membagi-bagikan apa yang menjadi miliknya kepada orang yang tidak memilikinya. Jadi apa yang dia nikmati, orang lain juga menikmatinya. Ini penting untuk kita lakukan di hari-hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Saya yakin dan percaya pada saat itu tidak semua orang memiliki harta benda yang sama. Ada yang kaya, yang hidupnya biasa-biasa saja, bahkan juga ada yang miskin. Tetapi mereka mau berbagi satu dengan yang lainnya. Ini yang dilihat oleh orang di luar sana, bahwa jemaat mula-mula begitu menyenangkan. Ada persekutuan yang indah satu dengan yang lainnya. Selain rohani mereka bertumbuh, tetapi orang lain juga bertumbuh. Mengapa? Karena mereka saling memperhatikan, saling peduli satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir dikatakan, tidak hanya mereka tekun dalam pengajaran atau bertekun dalam persekutuan, mereka juga saling memperhatikan. Dan ayat yang terakhir mengatakan, mereka juga bertekun di dalam doa. Doa ini tidak hanya mempererat hubungan satu pribadi dengan Tuhan, tetapi juga mempererat satu pribadi dengan pribadi yang lain. Betapa pentingnya berdoa tidak hanya sendiri di kamar, komunikasi secara pribadi dengan Tuhan, tetapi juga betapa pentingnya berdoa bersama-sama satu dengan yang lainnya. Mengapa? Karena bisa saling mendoakan. Ada pergumulan, bisa share dengan yang lain, kemudian yang satu mendoakan yang satu, lalu satu mendoakan yang lain, satu dengan yang lainnya saling mendoakan. Dan ini yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Dan apa akibatnya? Ada dampak yang luar biasa. Mereka belum pergi, mereka belum melangkahkan kaki keluar daerah. Mereka baru membentuk, memperkuat kerohanian mereka. Dan ternyata itu dampaknya besar bagi pekerjaan Tuhan, juga bagi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Dan ayat yang ke-47 memberikan bukti bahwa kebersamaan, ketekunan yang dilakukan terus-menerus tanpa henti. Bahkan mereka juga berdoa bersama-sama. Ayat 47, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Tidak semua orang di daerah itu percaya kepada Tuhan. Kalau kita lihat di awal-awal kehidupan mereka, ketika mereka akan masuk di satu daerah di Galilea, bahkan di Yerusalem, mereka terancam hidupnya. Ada sebagian besar yang membenci mereka. Tapi hari itu firman Tuhan mengatakan, dan mereka disukai semua orang. Mengapa? Karena mereka membentuk diri mereka menjadi pribadi yang bisa dibanggakan oleh Tuhan. Iman mereka bertumbuh, mereka membuktikan diri menjadi teladan bagi orang lain. Ini loh hidup yang sebenarnya, tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga memikirkan orang lain. Kekompakan mereka, kebersamaan mereka ternyata punya dampak yang besar bagi masyarakat di sekitarnya, dan mereka disukai semua orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sejarah membuktikan bahwa jemaat mula-mula menjadi teladan hidup bagi banyak orang. Mereka disukai banyak orang, sehingga mereka begitu menjadi daya tarik, sehingga yang tadinya orang membenci kekristenan menjadi punya rasa penasaran dan ingin ikut bersama-sama. Tidak hanya mereka disukai banyak orang, dan ayat selanjutnya membuktikan, dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amanat agung memang harus pergi keluar untuk memberitakan Injil, tapi itu harus didasari dengan hidup kita, di mana kita bertempat tinggal, di rumah kita, di daerah kita, di kampung kita. Kita harus membuktikan diri bisa menjadi teladan bagi orang lain. Efeknya apa? Dampaknya apa? Tiap-tiap hari selalu ada orang
orang yang percaya kepada Tuhan. Ini mereka belum pergi. Mereka hanya membuktikan diri sebagai surat yang terbuka yang dibaca oleh semua orang. Dan banyak jiwa diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup dan memiliki hidup yang dipulihkan oleh Tuhan, sama yang dimiliki oleh para rasul dan juga orang-orang percaya pada jemaat mula-mula. Mereka dipakai oleh Tuhan. Dan satu hal yang perlu kita tahu, tidak semua orang pada saat itu berpendidikan. Ada yang pintar, ada yang biasa-biasa saja. Bahkan mungkin ada orang yang mungkin memiliki kekurangan-kekurangan. Tetapi itu tidak menjadi halangan untuk mereka dipakai oleh Tuhan. Tuhan melihat hati, Tuhan melihat kerinduan setiap pribadi. Mari kita mempersiapkan diri untuk dipulihkan oleh Tuhan, terlebih dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya. Tidak mustahil kita bisa menjangkau banyak orang, banyak jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Mungkin kita tidak punya keberanian untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mungkin kita tidak punya keberanian untuk mengajak orang lain percaya kepada Tuhan. Tetapi mari milikilah hati yang senantiasa rindu untuk mempersembahkan yang terbaik. Kita selalu hidup dalam ketekunan, tidak hanya setiap saat bersekutu dengan Tuhan, tetapi juga berdoa bersama-sama. Dan itu akan membuat orang lain tertarik terhadap Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pagi hari ini harus menjadikan kita memiliki semangat untuk melayani Tuhan. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, ternyata semua orang bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa yang belum percaya. Yang terpenting adalah memiliki kerinduan untuk dipakai oleh Tuhan. Mulailah kita mempersiapkan diri untuk menjadi pribadi tidak hanya yang diberkati oleh Tuhan, tetapi juga bisa menjadi berkat bagi orang lain, menjadi teladan. Sehingga tidak mustahil peristiwa yang dialami oleh jemaat mula-mula. Setiap hari ada orang yang percaya kepada Tuhan. Hari-hari ini juga akan bisa terjadi seperti itu kalau hidup kita setiap orang percaya bisa membuktikan diri kepada orang lain, menjadi umat Tuhan yang sungguh setia kepada Tuhan dan bisa menjadi teladan hidup bagi orang lain. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini akan senantiasa memberkati hidup kita dan memulihkan hidup kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kerinduan kami, Tuhan, pulihkan hidup kami. Kami ingin Tuhan pakai kami sebagai alat-Mu, sama seperti Tuhan memakai jemaat mula-mula, sehingga setiap hari Tuhan kirim jiwa-jiwa baru boleh percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya melalui firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini akan memulihkan kehidupan kami, dan kami siap untuk Tuhan pakai sebagai alat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Di pasarnya kita akan bersatu dalam doa nanti yang akan dipimpin oleh Bapak Gembala. Kita iringi dengan satu pujian yang mengatakan, lingkupiku. Saat badai
Ku akan datang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenaskan Kau Allahku. Sekali lagi, lingkupiku, lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenaskan Kau Allahku. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri untuk ibadah kita pagi hari ini di dalam doa. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih anugerah-Mu yang kami boleh rasakan di dalam kehidupan kami, terlebih sepanjang ibadah kami pagi hari ini. Sungguh kami boleh diberkati melalui pujian, doa, bahkan firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hamba-hamba-Mu, anak-anak Tuhan yang boleh melayani kami pada pagi hari ini. Dan sungguh kami boleh diberkati. Bapa kami di dalam surga, kami mau berdoa bersama-sama untuk bangsa dan negara kami, bahkan di lingkungan kami, pergumulan kami semua yang hari-hari ini sedang berdoa untuk virus, sakit, penyakit yang ada di sekitar kami. Mohon pertolongan kasih-Mu Tuhan Yesus. Engkau kiranya memakai pemimpin-pemimpin kami untuk boleh menjadi arahan bagi kehidupan kami, untuk kami hidup jauh lebih baik lagi. Demikian juga Tuhan Yesus akan melindungi kami, secara khusus anak-anak Tuhan yang sungguh percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, karena kami yakin dan percaya kehidupan kami, keberadaan kami semakin hari akan semakin membaik, semuanya karena pertolongan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demikian juga kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, tidak hanya di Indonesia dan di seluruh dunia, yang hari-hari ini sedang memulai beribadah bersama-sama. Mohon pertolongan kasih-Mu Tuhan akan terus memberkati, memakai kami semua sebagai alat-Mu. Melalui pergumulan kami, Tuhan akan membawa, mengirim jiwa-jiwa yang boleh percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demikian juga kami mau menyerahkan untuk seluruh kehidupan kami ya Tuhan, sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mohonkan berkat atas jemaat Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan Yesus kiranya Engkau jamah dan sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat kasih anugerah yang asalnya dari Allah Bapa, persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburannya melalui Roh Kudus. Kiranya kasih anugerah Tuhan senantiasa memberkati saudara-saudara mulai hari ini sampai untuk selama-lamanya.
Kiranya Tuhan akan senantiasa apapun yang menjadi pergumulan hidupmu, Tuhan akan memberkati pekerjaan usahamu, Tuhan juga akan memberkati keluarga rumah tanggamu, Tuhan memberkati anak-anakmu, bahkan Tuhan juga akan memberkati apapun yang menjadi pergumulan hidupmu. Biarlah kasih dan anugerah dan damai sejahtera Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kami ya Tuhan, hari ini sampai untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Amin. Saat teduh Tuhan Yesus memberkati saudara.